Halo teman-teman investor, apa kabar? Hari ini kita bahas satu emiten yang kelihatannya kecil dan jarang dibahas, tapi mendadak bikin pasar melirik karena ada kabar besar. Bayangkan begini, sebuah perusahaan retail yang selama ini dikenal menjual produk bayi dan anak, seperti mothercare dan mainan anak, sekarang mau melakukan aksi korporasi penting, rights issue. Tapi bukan rights issue biasa. Karena dilakukan lewat skema yang cukup unik dan jarang dipahami investor pemula, Inbreng. Dan tujuan akhirnya juga jelas. Mengambil alih perusahaan distributor mainan besar di Indonesia, MW Global Indo. Nah, pertanyaannya, ini kabar bagus atau justru jebakan dilusi? Yuk kita bedah pelan-pelan dengan bahasa yang gampang dipahami, dan kita sambungkan dengan fundamental terbaru supaya jadi bahan pertimbangan investasi yang objektif. Bagian 1. Baby mau rights issue, angkanya segini. Jadi, berdasarkan berita dari IDX Channel, PT Multitrend Indo terbuka kode saham, Baby, mengumumkan rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, PMHMETD, tahap I alias rights issue. Dalam aksi ini, perusahaan akan menerbitkan 238.571.825 saham baru. Dengan harga pelaksanaan Rp590 per saham. Sehingga potensi dana yang bisa dihimpun mencapai sekitar Rp140,75 miliar. Ini angka penting ya, karena rights issue pada dasarnya adalah, perusahaan minta tambahan modal, dan investor lama punya hak membeli duluan supaya kepemilikannya tidak terdilusi. Bagian 2, siapa pemain besarnya? Ini dia pengendalinya. Nah yang menarik, saham Baby ini mayoritas dikuasai pengendali. IDX Channel menyebut pengendali utamanya yaitu Blooming Years Ltd, BY. Dengan kepemilikan 2.416.077.906 saham. Atau sekitar 92,35% dari modal ditempatkan dan disetor, sebelum rights issue ini dilakukan. Artinya apa? Artinya saham Baby ini memang sangat terkonsentrasi di pengendali, free float relatif kecil, sehingga secara pergerakan harga bisa lebih sensitif terhadap sentimen. Bagian 3, Inbreng, rights issue tapi bukan setor uang. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, rights issue Inbreng. IDX Channel menjelaskan bahwa Blooming Years BY akan mengeksekusi HMETD miliknya melalui skema Inbreng, yaitu setoran modal bukan dengan uang tunai. Di bagian 2 artikel IDX Channel dijelaskan lebih detail. BY akan menyetorkan 257.077.189 saham PT MW Global Indo, EGI. Setara 48% dari modal ditempatkan dan disetor EGI. Sebagai setoran modal ke Baby. Jadi Inbreng ini bisa kita simpulkan seperti ini. Baby menerbitkan saham baru, lalu saham baru itu dibayar oleh BY bukan pakai duit, tapi pakai aset berupa saham EGI. Bagian 4, buat apa? Untuk akuisisi MW Global Indo, nah dana hasil rights issue dan skema Inbreng tadi dipakai untuk tujuan jelas. Mengambil alih sebagian besar saham PT MW Global Indo, EGI. Dan EGI ini bukan perusahaan kecil, karena disebut sebagai salah satu distributor mainan terkemuka di Indonesia. Ini penting untuk bisnis Baby, karena selama ini Baby adalah retail dan brand. Kalau mereka bisa punya distributor kuat, maka supply chain dan jaringan mainan anak bisa lebih dipegang dari hulu ke hilir. Bagian 5, total akuisisi Rp269,9 miliar ini detailnya. IDX Channel juga menyebut total nilai akuisisi EGI mencapai Rp269,9 miliar. Rinciannya, Rp129,9 miliar. Untuk skema Inbreng atas 48% saham EGI. Rp139,9 miliar. Untuk pembelian 274.721.610 saham EGI atau sekitar 51,99% saham EGI. Artinya begini, Baby akan punya mayoritas EGI. Pengendali lama BY akhirnya tidak lagi tercatat jadi pemegang saham EGI. Tapi BY tetap jadi pengendali Baby. Bagian 6, kalau dana rights issue cuma Rp140,75 miliar, sisanya dari mana? Nah ini poin yang harus dicermati investor. Karena pembelian sisa saham EGI setelah rights issue itu ternyata tidak dibiayai full dari dana rights issue. IDX Channel menyebut dana untuk pembelian sisa saham itu berasal dari
Fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Terbuka (BNGA). Artinya, ada unsur leverage utang. Dan ini bisa berdampak dua arah. Sisi positif, bisnis makin besar, akuisisi cepat, cash perusahaan tidak langsung habis. Sisi risiko, beban bunga, tekanan arus kas, apalagi kalau penjualan melemah. Bagian 7, Jadwal Penting, RUPSLB tanggal 26 Januari tahun 2026. Untuk merealisasikan aksi ini, BEBI akan meminta persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB pada tanggal 26 Januari tahun 2026. Ini penting karena dekat sekali waktunya. Biasanya menjelang RUPSLB, saham bisa naik karena euforia corporate action, atau malah volatil karena spekulan keluar masuk. Fundamental terbaru, BEBI bukan emiten, cuan besar, tapi ada perbaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dicari investor jangka menengah. Fundamental realnya bagaimana? IDX Channel pada November tahun 2025 menyebut BEBI mencatat penjualan 817,31 miliar rupiah pada kuartal II 2025. Tumbuh 3,3% year on year. Laba bruto naik 14% jadi 351,91 miliar rupiah. Beban penjualan turun 15% jadi 89,98 miliar rupiah. Ini sinyal yang lumayan bagus untuk efisiensi. Namun dari sisi profit bersih, data riset Ipotnews menunjukkan, BEBI masih mencatat rugi bersih Q32025 sekitar 22,6 miliar rupiah. Tapi membaik dibanding periode sama 2024 yang rugi lebih besar. Kesimpulan fundamental singkat, penjualan tumbuh, margin membaik, efisiensi meningkat, tapi masih rugi bersih, belum full turnaround. Segmen bisnis, BEBI main di retail anak dan mainan. Secara bisnis, BEBI dikenal sebagai emiten retail produk bayi anak consumer non-primer. Corporate action ini menunjukkan strategi baru. Dari yang tadinya hanya kuat di segmen retail toko, sekarang mau ditarik ke segmen distribusi mainan MWEG. Memperkuat jaringan pasok, memperluas pilihan produk, memperbesar skala operasional, dan kalau strategi ini berhasil, ada potensi BEBI berubah dari retail biasa jadi ekosistem retail plus distribusi. Proyeksi pergerakan harga bisa naik, tapi hati-hati dilusi dan volatilitas. Sekarang pertanyaan klasiknya, bagaimana pergerakan harga saham BEBI ke depan? Saya buatkan 3 skenario agar jelas dan objektif. 1. Skenario bullish optimis. Kalau pasar menilai akuisisi ini sebagai loncatan besar dan EG benar-benar memperkuat bisnis, saham BEBI bisa terdorong naik oleh sentimen corporate action. Apalagi karena free float kecil, potensi volatilitas ke atas besar. 2. Skenario netral. Saham sideways fluktuatif jika investor wait and see. Menunggu efektif OJK. Menunggu integrasi EG. Menunggu dampak ke laporan keuangan 2026. 3. Skenario bearish risiko. Kalau investor fokus pada dilusi saham baru, utang CIMB Niaga, dan ternyata kontribusi EG tidak secepat harapan, maka saham bisa koreksi setelah euforia rights issue reda. Oke teman-teman, ini kesimpulannya. BEBI sedang melakukan aksi korporasi yang cukup besar. Rights issue, skema inbreng, akuisisi perusahaan distribusi mainan besar EGMW, plus tambahan pembiayaan dari pinjaman bank. Kalau Bapak Ibu investor tertarik memantau BEBI, minimal pantau 5 hal ini. Hasil dan keputusan RUPSLB tanggal 26 Januari tahun 2026. Pernyataan efektif OJK untuk PMHMETD. Detail valuasi EG, apakah terlalu mahal atau wajar? Dampak pinjaman CIMB Niaga terhadap arus kas. Laporan keuangan setelah konsolidasi, apakah rugi bisa berubah jadi laba? Kalau teman-teman suka pembahasan saham yang pakai data dan bukan sekadar rumor, silakan klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Menurut kalian, rights issue BEBI ini peluang atau risiko? Kita diskusi sehat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.